Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya, keluh lisannya. Keluh lisan, keluh lidah maksudnya kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada bisa disebutkan. Kalau kata tiada bisa disebutkan, kata yang tiada terkatakan, maka disitulah cukuplah Bapak Ibu itu diam. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya lafaz, tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya kata. Karena dialah yang sebenar-benarnya Tuhan yang bernama Allah. Rupanya Allah itu tidak bisa diungkap, disebut dan diceritakan. Kalau kita sebut Allah, itu bukan Allah, itu lafaznya. Kalau disebut Allah, itu bukan Allah, itu suaranya Allah. Apa sebabnya? Kalau disebut Allah Bapak Ibu, itu sudah bersifat. Sedangkan Tuhan yang bernama Allah itu tiada bersifat. Asal disebut, asal dibunyikan, asal dikatakan, itu sudah bersifat. Walaupun bersifat namun tiada bersifat. Dia bersifat dalam rangka untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya. Kalau sudah sama paham Bapak Ibu bahwa Tuhan itu namanya Allah, tidak perlu lagi disebut dan diungkap, karena kita sudah paham. Tidak pun disebut, tidak pun dibicarakan. Memang Dia yang wujud, memang Dia yang nyata, memang Dia yang tunggal. Itulah yang dikatakan diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Dimaksudkan kalimat itu, nah lihat kesimpulannya ini di ujung-ujungnya. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan. Tidak ada lagi kata dan suara. Apa sebabnya tidak ada lagi kata dan suara? Karena memang yang Allah itu, ini orangnya, tak perlu disebut di situ. Ini orangnya. Inilah maksudnya. Kalau Ustaz bertanya sama Bapak Ibu diulang-ulang supaya meresap dia ke dalam dada. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Mik ini wujud nak? Mik ini nyata nak? Mik ini jelas nak? Nah, kalau ini mik, dia wujud, dia nyata, dia jelas. Sekarang Bapak Ibu diam. Tak usah disebut mik ini wujud, nyata dan jelas. Diam saja Bapak Ibu. Bahasa Ustaz anyang sela. Apakah mik ini tidak wujud? Apakah mik ini tidak nyata? Apakah mik ini tidak jelas? Tetap nyata, tetap jelas, tetap wujud. Walaupun kita tidak mengatakan mik itu wujud nyatanya, tetap dia nyata dan jelas itu. Tapi kenapa kita sebutkan mik itu wujud nyata dan jelas? Untuk memberikan pemahaman kepada orang, supaya orang paham bahwa mik itu ini orangnya. Ini wujudnya nyata, terang dan jelas. Kalau sudah sama-sama paham, sudah sama-sama jelas, anyang sela Bapak Ibu. Anto senyawa, diam sajalah kita. Jangan sebut-sebut lagi itu. Makanya kata-kata ini, lisan ini hanyalah untuk menjelaskan makna yang dituju dari apa yang kita maksudkan yang sesungguhnya. Jadi orang telah duduk pada makom Tuhan, lebih banyak dia diam. Lebih banyak dia diam. Karena dia sudah paham. Yang Tuhan yang bernama Allah itu siapa? Karena dia sudah paham dan telah mengerti dia bahwa Tuhan yang bernama Allah ini dia orangnya. Maka ketika itu hilanglah pengenalan Bapak Ibu. Ketika itu hilanglah pencarian diri Bapak Ibu. Tak ada Bapak Ibu mencari-cari Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin mengenal-kenal Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin menemui Tuhan lagi. Kenapa tidak mencari Tuhan? Kenapa tidak mengenal Tuhan lagi? Kenapa tidak mau menemui Tuhan lagi?
Karena Bapak Ibu sudah paham yang sudah mengerti yang telah memiliki kesadaran tinggi bahwa Tuhan yang kita cari selama ini kurangnya keha, tapi jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk, beda pula yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Tunjuk koknya kok. Ini dadaku. Ini tanganku. Tak boleh disebut-sebut Bapak Ibu. Nih, Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, benar. Tapi coba ditunjuk. Ini Allah segala yang ada ini. Ini bukan Tuhan. Ini apa namanya? Panik aku. Ini namanya papan tulis. Jangan ditunjuk lagi. Kalau udah paham, jangan dicari-cari juga lagi Bapak Ibu. Ini tanganku, ini kakiku, dicari juga tangan lagi Bapak Ibu, dicari juga kaki itu. Bapak Ibu udah pakai baju, dicari-cari juga baju itu lagi. Ini kepalaku, ini mataku, ini telingaku, ini hidungku, ini muncungku. Perlu Bapak Ibu mencari-cari kepala juga lagi? Tidak perlu. Kalau tidak perlu apa lagi? Diam, cukup pahami. Jadi tak perlu disebut-sebut, tak perlu ditunjuk-tunjuk. Diam, hening, pahami dan sadari sesadar-sadarnya. Ketika itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah di Sidratul Muntaha. Lihat nih. Nah, ini udah ujung-ujung kaji nih, Sidratul Muntaha. Nah, Nabi kan Isra Mi'raj Bapak Ibu kan? Nah, Sidratul Muntaha, dah sampai Nabi ke Sidratul Muntaha. Ini namanya batas alam. Ya, alam penghabisan, malam yang tertinggi. Ya, Muntaha itu tertinggi, batas terakhir. Sidrat itu batas. Nah, itu makna secara terjemah. Namun makna secara hakikinya, Sidrat ini, Sidratul Muntaha itu artinya Sidrat itu sadar, kesadaran yang tertinggi. Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi. Apa maksudnya kesadaran yang tertinggi? Ketika Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi tak memandang Allah di depan. Dilihat oleh Nabi di depan tak nampak Tuhan tuh. Belakang ada di situ tak juga nampak Allah tuh. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tengok ke kidah, tengok ke suwak. Tak nampak Allah tuh. Dipandang ke atas tak nampak Allah. Dipandang ke bawah tak nampak Allah. Dipandang di luar tak nampak Allah. Ditilik ke dalam juga tidak nampak Allah. Disitulah Nabi dibukakan Allah rahasia dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu hai Muhammad. Aku ini yang dirimu hai Muhammad. Tidak ada siapa-siapa. Engkau tu aku tu engkau. Disitulah Nabi sadar dan mengerti bahwa Allah yang dia pandang, Allah yang dia lihat, tiada lain adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Nabi mengatakan ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu nur, hai Umar. Nur itu maksudnya, Bapak Ibu lihat, nur itu maknanya bukan cahaya. Nur itu maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud itu adalah nur. Segala yang wujud itu adalah nur. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain, itulah nur. Sedangkan nur ini itu tiada lain nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu tiada lain nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya nur itu adalah Allah. Maka yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam ini yang jadi alam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad.
Itulah bahasa kiasnya, itulah bahasa perumpamaannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa menciptakan dan menjadikan, maka yang menciptakan Adam itu yang jadi Adam, yang menciptakan insan itu yang jadi insan, yang menciptakan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menciptakan Adam, insan, dan diri? Ya Allah. Yang menjadikan itu yang jadi aku. Tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau digunakan bahasa hakikat, Adam tu tajaliku. Digunakan bahasa hakikat, insan itu juga tajaliku. Apa kata Allah? Tajali apa arti namanya Bapak Ibu? Percikan kenyataan. Lihat, Adam tu tajaliku. Nih, lihat. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran dirinya. Maka yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, Allah. Makanya Adam itu artinya tiada. Ya, Adam ini artinya tiada. Ya. Kalau Adam itu artinya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu Adam ini apa bagi Allah? Adam itu adalah rupa diriku, kenyataan aku. Makanya yang menjadikan insan itu juga yang jadi insan. Apa kata Allah? Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Ulang kali Pak, pasti ada P itu. Wa khalaqal insan ala, nggak ada K-nya dong. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah. Nah, insan itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Insan itu yang Allah. Karena insan itu Allah, sembunyikanlah Allah itu pada insan itu. Itu yang dikatakan oleh Allah. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu akulah insan tuh. Paham kita? Membuka rahasianya itu. Maka insan, Adam, Muhammad, Allah, aku, cie jurang itu Bapak Ibu. Satu juga orang yang tadi yang saya bilang tuh, akulah Tuhan, aku yang Tuhan, namaku Allah. Maka Allah itu nama diriku. Muhammad itu nama wujud diriku. Adam itu nama rupa diriku. Insan itu nama rahasia diriku. Aku yang menanggungnya. Menanggung zat aku, menanggung sifat aku, menanggung asma dan afal aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang lain di situ. Kalau dia yang berdiri dengan sendirinya, nanti tidak ada yang lain. Maka dialah yang wujud, dialah yang semata-mata, dialah yang lain itu, dialah yang sesuatu itu, dialah segala yang ada ini. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, jangan pula ngaku-ngaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Jangan pula ingin merampok dan menyandingkan diri dengan Allah. Nah, kalau udah paham, sesuatu itu dia, segala yang ada dia, segala bentuk rupa yang lain dia, maka cukup diam. Nah, itu udah putus pandangannya tuh. Itu pandangan makrifat, itu pandangan yang tidak berdosa. Jadi pandangan yang putus, pandangan makrifat, pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang telah mampu memandang Allah dari segala yang wujud, dari segala yang zahir, dari segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Man nazara ila say'in malam yaralha fihi fahuwa batil.
Barang siapa yang memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu, itu pandangan yang batil, pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang bernilai ibadah kalau diturunkan dengan bahasa fikih adalah pandangan yang mampu memandang Allah. Makanya Allah bilang kepada kita, walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah wajahku. Bisa Bapak Ibu mandang itu? Nah, ketika Bapak Ibu memandang mik ini, bisa mandang Allah? Bagaimana mandangnya? Ini Allah nih. Ini wujudnya. Mesti paham, mesti mengerti. Apa sebabnya? Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang adalah Allah. Sebabnya yang memandang ini Allah dan yang dipandang juga Allah. Kenapa yang memandang Allah, yang dipandang Allah? Karena Allah lah segala yang wujud. Segala yang wujud itu ya aku. Allah menghantarkan paham saja tuh. Kalau kamu sudah kenal aku, kata Allah, lalu aku bertahwil, kata Allah melalui nabinya. Aku bertahwil. Tahu bertahwil? Aku sudah berganti bentuk dan rupa. Ketika aku telah bertahwil, berganti bentuk dan rupa, kamu mesti mampu memandang dan mengenali aku, walaupun aku sedang menyamar. Walaupun Allah tuh sedang menyamar, berganti bentuk dan rupa, berganti wujud dia. Namun orang yang sudah makrifat yang putus, maka dia mampu memandang Allah dalam bentuk berbagai rupa dan wujud yang lain dan yang berbeda. Disitulah Allah mengatakan, aku tak mungkin menipu akan dirimu, karena kamu udah kenal siapa aku. Kalau Allah sudah bukakan rahasia itu kepada diri kita, buktikanlah kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikan bahwa kamu mengenal aku. Tapi kalau kamu tidak nampak buktinya bahwa kamu mengenal aku, kamu bohong, kata Tuhan. Kamu ngaku-ngaku kenal aku. Kamu kenal aku itu melalui kalam-kalammu, tapi apa yang kamu kalamkan, kamu tak mengerti siapa aku, Tuhan. Tapi orang yang kenal Allah, maka hidupnya menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang telah kenal Allah, hidupnya menjadi rahmatan bil alamin. Kenapa jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin? Karena dia telah memandang Allah. Itulah orang yang memandang Allah, hidupnya barokah, hidupnya rahmat, bebas dia daripada azab dan siksa neraka. Inilah pesan Nabi kepada kita. Tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang melihat orang yang melihat aku, lalu dia yakin dan beriman. Maksudnya, siapa yang telah mampu memandang nur Muhammad sebagai nyatanya wujud Allah, yang telah sempurna pada Nabi, yang telah sempurna kepada guru dan mursyid, ayah ibu kita, orang tua kita, maka selamatlah Bapak Ibu daripada azab siksa neraka. Kenapa selamat daripada azab siksa neraka? Karena siksa neraka, api neraka, itu juga asalnya, terbitnya, mencuratnya daripada nur. Bagaimana mungkin namanya api akan membakar, padahal dia sadar dan tahu dirinya daripada nur. Selamat dia tuh. Maka inilah rahasianya. Bagaimana kita itu betul-betul mengenal Allah, sehingga matinya kita Bapak Ibu tidak membangkai, tidak membusuk. Orang yang mati membangkai, mati membusuk, belum sejam lagi Bapak Ibu udah bau, udah busuk. Lihat, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu, Ustadz tunjukkan jalannya. Nanti pilihlah masing-masing. Lihat.
Ya, matinya orang syariat, matinya orang torikat, matinya orang hakikat, matinya orang makrifat. Ini berbedanya Bapak Ibu. Orang mati yang tingkatan pemahamannya di syariat berbeda dengan orang yang mati yang tingkatan derajatnya di torikat. Berbeda pula orang yang mati tingkatannya di hakikat. Berbeda pula dengan mati orang yang tingkatannya sudah bermakrifat. Lihat, matinya orang yang duduk di makom syariat, kalau dia mati, matinya itu batang tubuhnya ini, jasmaninya ini, itu akan membusuk alias hancur, dimakan belatung cacing tanah. Kenapa matinya itu membusuk, membangkai, hancur, dimakan cacing tanah? Karena dia mengatakan, aku asal aku daripada tanah. Kan Allah yang bilang, khalaqaka min tin, khalaqakum min turab, inna khalaqnal insana min tin. Aku jadikan dirimu dari tanah, aku jadikan dirimu itu dari tanah. Ketika kita berpaham diri kita ini asalnya daripada tanah, maka ketika mati dia pun hancur menjadi tanah. Padahal tanpa disadari dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Nyatanya tidak ada kembali kepada Allah, jadi tanah. Apa yang diucap dengan kenyataannya tak matching Bapak Ibu, tak masuk. Nih, makanya orang yang duduk di makom syariat kalau dia mati dia akan membangkai, dia akan membusuk dia. Bagaimana pula orang yang mati pada makom tarikat. Orang yang mati pada makom tarikat dia tidak membusuk, dia tidak dimakan oleh cacing tanah, tapi dia itu mengering. Itu matinya orang duduk di makom tarikat itu mengering badannya. Kering, bukan jadi jenglot. Lihat lagi makomnya. Orang yang duduk di makom hakikat kalau dia mati, tubuhnya tidak hancur, tidak membusuk, tubuhnya tidak mengering, tapi tubuhnya adalah utuh. Jangankan batang tubuhnya hancur dan mengering, kain kapan pun tidak hancur dan tidak rusak, utuh. Apa sebabnya? Karena dia telah mampu mengenali akan hakikat rahasia dirinya. Hakikat rahasia dirinya adalah nur, sedangkan nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan melalui nabinya, innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah, Allah mengharamkan bumi untuk memakan, untuk menghancurkan jasadnya para anbiya. Yang dikatakan anbiya itu adalah nur. Nur itu yang katakan sayyidul anbiya. Nur itu yang katakan ruhul kudus. Nur itu yang katakan namanya Abu Arwah. Kalau kita sudah mengenal rahasia diri Bapak Ibu itu adalah nur, nur itu adalah nyatanya diri Tuhan. Sedangkan tanah, sedangkan bumi asalnya daripada nur, maka tanah tidak akan mau memakan yang mana asalnya daripada nur. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini memakan jasadnya orang-orang telah mengenal akan sejati dirinya itu adalah nur. Maka utuh dia Bapak Ibu. Maka pahamilah Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu ini asalnya nur. Pahami Bapak Ibu, ruh Bapak Ibu itu nur. Kalaulah tubuh dan ruh ini asalnya nur, maka nurlah namanya. Ya, nur namanya. Nur apa? Nur Muhammad. Sekalian alam ini Nur Muhammad. Tuh. Kemudian orang yang mati yang duduk pada makom ma'rifat. Orang yang mati yang duduk pada makom ma'rifat, tubuhnya ini tidak hancur, tubuhnya tidak mengering, tubuhnya tidak utuh, akan tetapi tubuhnya itu betul-betul lenyap, kosong.
Ibarat burung lepas daripada sangkarnya, burungnya lepas sangkarnya pun lesap. Kosong, kembali kepada asalnya. Di ma datangnya, situ pulangnya. Di ma hilang, di situ dicari. Kalau bapak ibu menghidupkan api lilin, ini lilin, kita hidupkan, hidup. Lalu bapak ibu tiup api lilin, padam dia kan? Kemana pulangnya? Kepada asalnya. Kalau kita sadar, kita paham asal kita ini adalah dari kosong, maka kembalinya tetap menjadi kosong. Kalau asal kita ini Tuhan, maka kembalinya tetap jadi Tuhan. Datang kosong, pulang pun kosong. Lenyap di situ Bapak Ibu. Namun itu semata-mata adalah anugerah Allah. Namun itu semata-mata maunya Allah. Kalau Bapak Ibu mengkaji dan mencari apa yang dikaji, ingin hilang, ingin tidak utuh, ingin hancur, ingin tidak hancur, ingin tidak mengering, maka semuanya ini adalah batu licin. Nah, ya. Kalau kita mengaji untuk mencari tidak hancur, kita mengkaji supaya hilang, maka tidak hancur dan yang tidak hilang yang kita tuju itu adalah batu licin bagi diri kita. Karena itu bukan Tuhan, itu bukan Rabb. Makanya orang yang telah kenal dengan Allah, Ilahi, itu juga tak ada doanya meminta dan tidak ada doanya menuntut-nuntut. Berat tuh Bapak Ibu, uri-uri dado Bapak Ibu, banyak tumbuh uban di kepala itu mah. Tak ada tuntutan, tak ada permintaan di situ. Ilahi, ya Tuhanku, udah selesai itu. Tak ada minta-minta di situ. Ya. Disitulah doanya itu doa Allahumma. Allahumma. Allahumma itu apa artinya Bapak Ibu? Ya Allah. Allahumma itu artinya Allahumma. Allah Muhammad tuh. Tambah tujuannya sekete, ayat sekete itu yang perlu dicari. Pahami itu, pahami. Jadi kalau kita ada duduk pada makom Tuhan, makom kosong di dalam ketiadaan, tak ada tuntutan, tak ada permintaan, tak ada apa, jalani aja lah Bapak Ibu. Kau awi minum, kau lapar makan, kau panik mau jual, kau kantuk bawa lalok. Kau sakit baru habis mengaji, pulangnya wale. Tak ada kita boleh menyalah-nyalakan nasib, menyalah-nyalakan takdir, menyalah-nyalakan Tuhan, menyalah-nyalakan diri, tak boleh. Siapa yang menyalah-nyalakan nasib, takdir, diri, Tuhan, peristiwa, kejadian, tandanya dia belum mengenal. Dia sebatas melafazkan aja baru, tapi dia belum mengenal. Makanya Ustaz bilang, orang yang menyebut belum tentu dia ingat tuh. Walaupun menyebut bukti dia ingat, tapi tidak selamanya orang menyebut itu ingat. Buktinya apa? Buktinya ini yang disampaikan oleh jamaah kepada Ustadz. Enggak perlulah Ustadz sebut orangnya. Sorbannya besar, jubahnya panjang, tasbihnya luar biasa. Termasuk imam lah di masjid. Jalan-jalan Bapak Ibu, tersandung kaki kau di polisi lalu. Rupanya lalu polisi itu. Polisi tidur tahu yang mulia tuh. Batu, tanjakan tuh, batu tuh, jalan aspal tuh, dibuat semen supaya orang tak laju. Jalan-jalan ini, tersangkut kakinya. Bahasa ustaznya, tertarung aku. Kena kakinya Bapak Ibu. Yang dibilangnya apa? 5, 7, 10. Bukan istighfar yang sebutnya. 5, 7, 10 yang tak baik. Padahal sorban panjang, gamis panjang, tapi dipegang. Dia menyebut tapi dia tidak ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau menyebut saja Bapak Ibu, kalau tak jelas orang yang disebut, ibu-ibu contohnya, goreng kerupuk, goreng ikan, kenalah minyak panas. Subhanallah. Ingat tuh, kena minyak panas. Itu tamu tuh.
Makanya yang di luar nih, ucapan ini menunjukkan yang di dalam, yang zahir menunjukkan yang batin. Maka hati Bapak Ibu ini ibarat teko. Ibarat teko. Ibarat teko. Cerek tahu namanya Tuan Raja? Teko, cerek. Kalaulah di dalam teko ini Bapak Ibu, dalam teko ini Datuk, isinya air teh, maka ketika dituangkan dia tetap keluarnya teh. Kalau di dalam teko ini isinya kopi, dituangkan dia ke gelas tetap keluarnya kopi. Tidak mungkin kalau di dalam teko ini isinya teh, ketika dituangkan kopi keluarnya. Tidak mungkin kalau di dalamnya teh dituangkan kopi keluarnya. Tetap teko akan mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya. Teko ini adalah ibarat hatinya Bapak Ibu. Kalau hatinya Bapak Ibu selalu ditanamkan, selalu dihunjamkan, selalu dilafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 hu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka ketika Bapak Ibu keluar dari majlis ini, kena kaki ini dengan batu, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada. Tapi kalau lisan ini tak pernah menanamkan, menghunjamkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ke dalam hati, mencurat minyak panas pada tangan Bapak Ibu, maka yang keluar adalah 5, 7, 10. Ya, angku-angku yang keluar Bapak Ibu tak baik keluarnya. Kenapa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Inilah yang mesti dipahami. Ya. Makanya tanda orang mendapat hidayah, tanda orang mendapat petunjuk, melihatnya kemana Bapak Ibu? Tanda orang mendapat hidayah petunjuk, lihatnya di mana? Lihatnya pada perbuatan tubuh ini. Bukankah setiap gerak itu terjadi karena ada perbuatan? Bukankah setiap perbuatan itu karena ada tubuh? Maka untuk melihat perbuatan gerak tubuh itu, lihat dari dalam. Kalau dalamnya ini telah mendapat hidayah dan petunjuk, maka keluarnya nampak hasilnya baik. Makanya apa? Ya. Apabila Allah telah menanamkan hidayah ke dalam hati, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi man yasha. Barang siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, lalu aku tanam nur itu ke dalam hatinya. Ketika hatimu telah mendapat hidayah dan petunjuk, maka hatimu akan memerintahkan lisanmu kalau berbicara-bicara yang baik. Kalau hatimu telah mendapat hidayah dan petunjuk, dia akan memerintahkan matamu kalau memandang-mandang kepada yang baik. Kalau hatimu telah mendapat hidayah dan petunjuk, dia akan menyuruh akalmu kalau berpikir yang baik. Dia akan menyuruh kakimu melangkah kepada yang baik. Dia akan memerintahkan tanganmu mengambil dan meraih kepada yang baik. Tapi apabila hatimu tidak mendapat hidayah, hatimu tidak mendapatkan petunjuk Allah, hati ini juga akan memerintahkan lisan. Kalau lisan ini tidak mendapat hidayah petunjuk, maka lisan ini juga berkata yang tidak baik. Ngomongnya tak ada bandrolnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada bandrolnya Bapak Ibu, kalau kita buka sumbeknya mencoro sih keluarnya itu. Yang penting aku punya muncung. Kalau hati tidak mendapat petunjuk, dia akan memerintahkan akal berpikir yang tak baik, sangka dan suuzon dia. Ini yang mesti dijaga, ini yang mesti dipelihara, supaya ketika mati diri kita itu kayomin waladathu ummuhu, diri kita sudah seperti anak yang baru terlahir daripada rahim ibunya. Tubuh ini telah bersih, membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah. Hati ini telah bersih, membersihkan hati dengan zikir Allah, Allah. Ruh ini telah bersih, membersihkan ruh itu dengan hu Allah. Sir telah bersih, membersihkan sir itu adalah la maujud bil haqqi illallah. Maka pada saat itulah kembali dia kepada asalnya. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya.
Bagaimana zahirnya, begitu batinnya. Kalau awalnya Allah, akhirnya juga Allah. Kalau zahirnya Allah, batinnya Allah. Kalau datangnya Allah, kembalinya tetap Allah. Itu maknanya. Hujan telah naik ke langit, sirih telah pulang ke gagangnya, pinang telah balik ke tampuknya, pisau telah masuk ke sarangnya, gelombang telah surut ke lautan, diri telah kembali kepada asalnya. Itulah yang Ustaz maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu malam ini telah kembali namun belum pulang. Itulah maksudnya Bapak Ibu telah kembali tapi belum pulang. Apa maksudnya telah kembali? Bapak Ibu telah kembali mengenal akan hakikat diri yang sejati, yang mana selama ini bertahun-tahun telah hilang. Maka pada malam ini Bapak Ibu telah mampu mencari dan menemui akan hakikat diri sejati yang hilang itu. Tiada lain adalah dirinya semata-mata. Ketika Bapak Ibu telah menemui, maka Bapak Ibu telah kembali tapi belum pulang. Baru dikatakan pulang apabila telah berpisah ruh daripada ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menemui Allah Bapak Ibu, itulah maksudnya. Bukan menemui Allah seperti Ustadz datang menemui Bapak. Assalamualaikum Allah. Bukan begitu. Pada saat nanti Bapak Ibu meninggal, pada saat Bapak Ibu lepas ruh daripada jasad, apakah oncong-oncong datang menemui Allah itu? Tidak menemui Allah, menghadap kepada Allah. Maksudnya kenali, sadari bahwa diri ini yang dirinya itu sudah kembali, itu sudah menghadap namanya. Kalau kita berpikiran menemui Allah, kita di bumi, Allah di langit, Allah di aras. Tetap kicu di nantarang namanya itu Bapak Ibu. Ini pahami maksudnya nih ha. Ini yang dikatakan namanya aras. Lihat, Allah itu di aras. Apa maksudnya aras tuh? Aras itu adalah sifat. Sifat itu untuk melihat akan kenyataan wujud Allah. Kalaulah sifat itu adalah tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah, maka sifat itu yang dikatakan namanya aras. Aras itu untuk menunjukkan kewujudan Allah. Kalaulah aras itu menunjukkan kewujudan Allah, nyatanya Allah, maka aras itu adalah nur. Nur itu yang aras. Nur itulah tempat memandang wujudnya Allah. Kalaulah nur itu aras, maka nur itu sudah menjadi sekalian alam. Maka sekalian alam ini yang aras. Kesempurnaan memandang aras pada nur, pandang pada diri. Diri Bapak Ibu inilah yang namanya aras. Inilah yang aras, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Itulah Bapak Ibu. Kalau tamat kaji mah, tak ada lagi yang mau dikacau, yang mau dikisai, yang mau dibahas. La sautun wala harfun. Pane aku. Mari kita bertanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.